Audio Jungle. Kalian tahu nggak sih benda apa ini? Di smartphone kalian ada loh. Ya, GPS atau Global Positioning System. Di zaman sekarang ini kita pasti menggunakan GPS untuk membantu kita menemukan lokasi tertentu. Karena dengan menggunakan GPS, kita tinggal menunggu arahan dan mengikutinya, kita akan sampai ke tujuan dengan tepat. Biasanya kita gunakan GPS ini untuk mencari rumah teman, rumah guru-guru kita, atau mungkin tempat wisata. Kalian tahu nggak sih, ternyata aplikasi GPS ini berkaitan tahu dengan materi kita di kelas 12. Materi apa ayo? Ternyata materi relativitas khusus transformasi Lorentz. Sebenarnya apa sih relativitas khusus transformasi Lorentz itu? Kalian ingin tahu? Penasaran? Tonton videonya sampai habis ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tabikun, perkenalkan, nama saya Muhammad Nuaf Aluai. Hai teman-teman, apa kabarnya hari ini? Semoga kalian di rumah baik-baik saja ya, dalam keadaan sehat. Kali ini saya akan membahas tentang relativitas khusus transformasi Lorentz, di mana materi ini mempunyai tujuan seperti berikut. Sebelum memulai pelajaran pada hari ini, ada baiknya kita berdoa terlebih dahulu agar dipermudahkan untuk menerima ilmu. Berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Audio Jungle. Selesai. Di video sebelumnya, saya sudah membahas sedikit kan tentang relativitas khusus pada aplikasi GPS. Sebenarnya apa sih relativitas khusus itu? Nah, saya jelaskan ya. Teori relativitas khusus yang pertama digagas oleh Albert Einstein, memiliki dua konsep. Yang pertama, hukum fisika berlaku untuk tiap objek dalam semua kerangka acuan yang bergerak dengan kecepatan tetap atau inersia terhadap yang lain. Artinya, bentuk persamaan fisika akan selalu sama walaupun diamati dalam keadaan bergerak. Yang kedua, menyebutkan bahwa kelajuan cahaya dalam ruang hampa selalu sama untuk semua penghemat dan tidak bergantung pada gerak sumber cahaya maupun pengamatnya. Berdasarkan kedua postulate tersebut, Einstein mengatakan bahwa tidak ada benda bermassa yang dapat menempuh atau menyamai kecepatan cahaya. Teori relativitas menyebabkan perubahan persepsi terhadap hal-hal yang kita alami tiap harinya, seperti relativitas kecepatan, pemuaian waktu, kontraksi Lorentz, serta relativitas massa dan energi. Masuk ke materi, bagi teman-teman, nonton dulu video ini ya, supaya kalian lebih paham tentang apa itu relativitas khusus. Two spaceships are traveling together through the galaxy at close to the speed of light. Mounted on one ship is a laser that can fire pulses of light. And on the other, a mirror. Ini adalah The pilot of the first ship fires a pulse at the mirror and watches as it is tentang reflected back. relativitas khusus A clock on board measures how terdapat long the round pada trip salah takes. satu teknologi. But now suppose that he does this as the ships Tahukah are kamu, passing an observer on a nearby di mana asteroid. jika kamu memegang According to sebuah relativity cermin theory, dan this kamu observer bergerak sees dalam the pulse kecepatan moving cahaya, through space at maka exactly the same cahaya speed dari that the diri pilot kamu does, tak akan pernah namely the sampai ke speed of cermin, light. But he yang also berarti sees the kamu pulse tidak akan traveling a pernah longer melihat dirimu distance, dalam cermin. because from his perspective, he must add the forward Hal motion ini of the ships to the motion of the merupakan pulse penjelasan So he measures dari a longer suatu time interval teknologi for this round atau trip suatu than the alat, pilot does, yaitu because he's cermin, watching the pulse go farther yang without going any merupakan faster. salah satu This effect is called penjelasan time dilation. dari If two observers hukum are moving with relativitas respect to khusus one another, transformasi each perceives that Lorentz. the other's time is flowing more slowly. Transformasi Lorentz untuk kecepatan.
kecepatan dapat diperoleh dari turunan pertama fungsi posisi terhadap waktu. Di sini ada 3 rumus. Rumus yang pertama adalah Ux sama dengan U aksen X plus V dibagi 1 plus V U aksen X dibagi C pangkat 2. Rumus yang kedua, Uy sama dengan U aksen Y akar 1 min V kuadrat dibagi C kuadrat dibagi 1 plus V U aksen dibagi C pangkat 2. Rumus yang ketiga ada UZ sama dengan U aksen Z akar 1 min V kuadrat dibagi C kuadrat dibagi 1 plus V U aksen dibagi C kuadrat. Lalu selanjutnya ada transformasi kebalikannya. Di sini juga terdapat 3 rumus dari kebalikan dari 3 rumus yang tadi. Di mana yang pertama U aksen X sama dengan Ux min V dibagi 1 min UXV dibagi C kuadrat. Rumus yang kedua, U aksen Y sama dengan UY akar 1 min V pangkat 2 dibagi C pangkat 2 dibagi 1 min V UX dibagi C pangkat 2. Rumus yang ketiga, U aksen Z sama dengan UZ akar 1 min V pangkat 2 dibagi C pangkat 2 dibagi 1 min V UX dibagi C pangkat 2. Lalu materi kedua tentang penjumlahan kecepatan relativistik. Berdasarkan transformasi Lorentz tentang kecepatan, Einstein mengoreksi kesalahan ini dengan memberikan persamaan untuk penjumlahan kecepatan relativistik dalam gerak satu dimensi, di mana rumusnya yaitu VBD sama dengan VBA plus VAD dibagi 1 plus VB delta B dikali V delta D dibagi C pangkat 2, di mana keterangan dari rumus tersebut yaitu VAD sama dengan kecepatan mobil relatif terhadap pengamat D. VBA itu kecepatan bola relatif terhadap mobil. VBD adalah kecepatan bola relatif terhadap pengamat D. Lalu selanjutnya materi tentang panjang relativistik. Di sini ada pemisalan, di mana misalkan sebuah batang dengan panjang L0 pada sumbu X dari kerangka acuan S. Batang tersebut kemudian melekat pada kerangka acuan S aksen yang bergerak dengan kecepatan V sejajar dengan arah memanjang batang terhadap kerangka S, sehingga panjang batang menjadi L. Sesuai dengan transformasi Lorentz, hubungan L terhadap L0 dapat ditulis sebagai berikut. L sama dengan akar 1 min V pangkat 2 dibagi C pangkat 2 dikali L0. Lalu ada L sama dengan akar 1 min V pangkat 2 dibagi C pangkat 2 dikali L0. Itu sama aja dengan L0 dibagi gamma. Lalu ada luas relativistik A yang mempunyai rumus A0 dibagi gamma. Volume relativistik V sama dengan V0 dibagi gamma. Keterangan dari rumus tersebut adalah sebagai berikut. L adalah panjang relativistik dengan satuan meter. L0 adalah panjang sejati dengan satuan meter juga. V sama dengan kecepatan pengamat bergerak terhadap benda dengan arah sejajar dengan arah memanjang benda dengan satuan meter per second. C sama dengan kecepatan cahaya, yaitu sama dengan 3 kali 10 pangkat 8 meter per second. Lalu ada waktu relativistik.
Albert Einstein telah membuktikan bahwa waktu merupakan besaran relatif untuk sistem benda yang bergerak dengan kecepatan cahaya. Bentuk persamaannya sebagai berikut, yaitu delta T sama dengan gamma delta T0 sama dengan gamma T0 dibagi akar 1 min V pangkat 2 dibagi C pangkat 2. Keterangan dari rumus tersebut yaitu di mana delta T sama dengan selang waktu relativistik. Kalau delta T0 yaitu selang waktu sejati. Lalu ada paradoks kembar, yaitu mempunyai perumusan sebagai berikut. Di sini kita menggunakan perumusan pemisalan, yaitu T genta sama dengan T ditambah delta T0. Lalu T area sama dengan T plus delta T. Di mana keterangan rumus tersebut yaitu sebagai berikut. Delta T0 yaitu selang waktu sebenarnya. Kalau delta T selang waktu relativistik. Kalau T yaitu umur kedua anak kembar saat genta meninggalkan bumi. Nah, di sini ada contoh soal. Ada contoh soal yang pertama, yaitu di mana soalnya sebuah pesawat tempur melaju dengan kecepatan 0,2 C. Pesawat tersebut terbang di atas padang pasir. Ketika T sama dengan T aksen sama dengan 0, pesawat melewati seseorang yang diam di padang pasir. Jika setelah 2 second, sebuah benda X terlihat berjarak 5 kali 10 meter dari pesawat, berapakah jarak benda X terhadap orang yang diam di padang pasir? Ini saya bantu jawab dulu deh. Yaitu penyelesaiannya adalah di mana diketahui X aksen sama dengan 5 kali 10 pangkat 8 meter dan T sama dengan 2 second, V sama dengan 0,2 C. Lalu yang ditanya X, gimana ya nyarinya? Nah, ternyata rumusnya seperti ini. X aksen sama dengan 1 dibagi akar 1 min V pangkat 2 dibagi C pangkat 2 dikali X min VT. Lalu X aksen akar 1 min V pangkat 2 dibagi C pangkat 2 sama dengan X min VT. Lalu 5 kali 10 pangkat 8 dikali akar 1 min 0,2 C pangkat 2 dibagi C pangkat 2 sama dengan X min 0,2 dikali 3 kali 10 pangkat 8 dikali 2. Jadi 5 kali 10 pangkat 8 dikali akar 0,96 sama dengan X min 1,2 dikali 10 pangkat 8. 4,9 kali 10 pangkat 8 sama dengan X min 1,2 kali 10 pangkat 8. X sama dengan 6,1 dikali 10 pangkat 8. Jadi jarak benda X terhadap orang yang diam di padang pasir adalah 6,1 kali 10 pangkat 8. Contoh soal 2. Panjang sebuah tongkat ketika diukur di bumi adalah 50 cm. Menurut pengamat di bumi, panjang tongkat tersebut saat berada di dalam pesawat ulang-alik yang bergerak dengan kelajuan 0,6 C adalah, jawabannya adalah dimana diketahui L0 sama dengan 50 cm. Lalu kita jadikan meter, yaitu 0,5 meter. V sama dengan 0,6 C. Lalu yang ditanyakan L. Penyelesaiannya yaitu dengan rumus gamma sama dengan 1 dibagi akar 1 min V pangkat 2 dibagi C pangkat 2. Jadi gamma sama dengan 1 dibagi akar 1 min 0,6 C pangkat 2 dibagi C pangkat 2, yaitu sama dengan 1 akar 1 min 0,36, jadi sama dengan 1 per 0,8. L sama dengan L0 per gamma. Jadi L nya itu sama dengan 0,5 meter
dikali 0,8 sama dengan 0,4 meter. Jadi panjang tongkat tersebut yaitu 0,4 meter. Lalu di sini saya mempunyai soal bagi teman-teman untuk menambah wawasan. Bisa di stop video bagian ini lalu dikerjakan. Saya beri waktu. Nah, jadi jawaban dari soal ini adalah D, 0,47 C. Siapa nih yang benar? Kalau masih penasaran, saya mempunyai jawabannya. Nih, sama nggak kira-kira dengan jawaban kalian? Lalu saya mempunyai soal kedua. Lagi-lagi kalian bisa menjeda video ini untuk dikerjakan. Saya beri waktu lagi deh. Jadi jawabannya adalah deng B, ternyata panjang benda menyusut. Saya punya penyelesaiannya loh. Ini dia. Selamat bagi kalian yang benar. Semoga kemampuannya semakin terasa ya. Lalu, apa saja sih contoh teknologi dalam relativitas khusus transformasi Lorentz? Yang pertama adalah ini. Teman-teman tahu nggak ini apa? Ini adalah Global Positioning System atau GPS. Prinsip kerja GPS yang menggunakan satelit dan stasiun bumi juga dianggap menggunakan efek dari teori relativitas. Untuk mendapatkan akurasi lokasi GPS kepada pengguna, satelit akan mengirimkan data ke stasiun bumi dan kemudian stasiun bumi akan meneruskannya ke alat GPS masing-masing. Tingkat akurasi lokasi ini disebabkan adanya efek relativitas. Satelit berada di luar angkasa dengan jarak sekitar 20.300 km dari bumi dan bergerak dengan kecepatan 10.000 km per jam. Hal ini menyebabkan adanya perbedaan waktu antara bumi dengan satelit yang mencapai 4 mikrosecond. Ditambah dengan efek gravitasi, maka perbedaan itu menjadi 7 mikrosecond. Jika kita tidak ada perbedaan, maka efeknya akan sangat terasa. Jika tidak ada relativitas, maka GPS akan menyebutkan jarak ke stasiun pengisian bahan bakar terdekat mencapai 0,8 km. Padahal jaraknya sebenarnya bisa mencapai 8 km. Lalu contoh teknologi yang kedua adalah ini. Kalian tahu lah ya, ini pasti ada di rumah kalian kan? Yaitu televisi tabung. Pada beberapa tahun lalu, televisi dan monitor masih memiliki tabung sinar katoda. Tabung sinar katoda ini menembakkan elektron di permukaan fosfor dengan magnet. Setiap elektron akan membentuk piksel yang menjadi warna di layar televisi atau monitor. Kecepatan penggerakan elektron ini mencapai 30% dari kecepatan cahaya. Di titik ini, efek relativitas dapat terdeteksi di prinsip kerja televisi dan monitor tersebut. Mungkin di rumah kalian TV-nya udah nggak tabung lagi kan? Nah, kalian jadi lebih tahu kan tentang relativitas khusus transformasi Lorentz? Semoga pembelajaran kali ini dapat menambah wawasan kita ya. Thanks for watching. Tunggu video-video selanjutnya. Bye-bye.